kita berada dalam alam kubur kita. Nah, kajian kita yang sekarang adalah mengenai kemana perginya ruh di dalam kubur. Apa yang akan terjadi pada diri kita ketika kita berada dalam alam kubur nanti. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang bisa membawa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kepada jalan surga, menjadikan luas kubur-kubur kita nanti, menjadikan terang kubur-kubur kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kita akan awali dengan kembali membaca suratul Fatihah, minta kepada Allah kemanfaatan dari ilmu kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan menjadi penyebab kebahagiaan hidup kita dimanapun saja kita berada, terutama di saat kita masuk dalam alam kubur kita nanti. Fatihah binatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dulu Sayyidina Utsman ibn Affan alaihi ridwanullah ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau sedih, beliau menangis. Ketika beliau mendengar tentang azab-azab di hari akhirat nanti, beliau sedih. Akan tetapi semua kesedihan tersebut kalah sedihnya dengan ketika beliau melewati kuburan. Tiap kali beliau melewati kuburan itu beliau bukan hanya sedih, akan tetapi beliau akan berdiri, kemudian beliau akan menangis sampai terkadang beliau senggrukan nangisnya, sampai seringkali harus dipapah ketika berjalan dari kubur tersebut menuju ke rumah beliau. Sama budak beliau, pelayan beliau yang kemana-mana selalu menyertai beliau, sampai bikin budaknya jadi aneh gitu, heran. Dia nanya, kemudian dia bilang, ya Sayyidi, wahai Tuhan, mali ara, kenapa ya saya melihat engkau membaca tentang adab akhirat, adab neraka, melihat kesedihan-kesedihan di sana, kau sedih tapi tidak seperti kesedihanmu ketika melewati kuburan. Apa yang membuatmu seperti itu kalau saya boleh tahu? Beliau kemudian bercerita. Dia bilang, saya mendengar baginda Nabi besar Muhammad. Beliau bersabda, Al-qabru awal manzil min manazilil akhirah wa akhir manzil min manazilid dunia. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, kuburan adalah tempat terakhir dari tempat-tempat dunia dan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Pos pertama dari pos akhirat dan pos terakhir dari posnya dunia. Siapa yang selamat di kuburnya, yang sesudahnya akan menjadi lebih mudah, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang sesudahnya akan menjadi lebih berat. Dia bilang, tiap ingat itu, saya ingat hadisnya Nabi. Sambil mikir, ya Allah, gimana kabar kira-kira kuburan saya nanti? Akankah ia akan menjadi awal kebahagiaan saya, ataukah ia akan menjadi awal derita saya? Teman-teman saudaraku sekalian, kuburmu apa kabarnya kira-kira? Selama ini rajin kita bangun rumah-rumah kita di dunia. Ada yang rusak, lampunya kita ganti. Ada yang bocor, kamar mandinya kita tambal. Ada yang mengelupas, dindingnya kita cat lagi. Teman-teman saudaraku sekalian, kuburmu, sudahkah kau pastikan ia terang? Sudahkah kau pastikan ia lebar? Sudahkah kau pastikan kuburmu nyaman?
Sudahkah kau pastikan kuburmu yang akan menjadi tempat paling pasti akan kau tinggali nanti? Sudahkah kau pastikan ia menjadi seindah-indah tempat sesudah keadaanmu di dunia ini? Teman-teman sekalian, banyak orang bangun rumah nggak sempat ditinggalin udah keburu meninggal. Banyak gak? Pernah tahu gak? Banyak orang bangun rumah nggak sempat ditinggalin keburu meninggal. Sedih kita. Saudaraku sekalian, ada tempat yang pasti kamu tinggali. Kenapa engkau tidak berusaha membangunnya? Ada tempat yang pasti kita tinggali. Kenapa selama ini kita tidak berusaha untuk membangunnya sehingga ia kelak layak menjadi seindah-indah tempat bagi kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, masuklah kita, diletakkan oleh orang-orang dunia ini ke dalam kubur kita. Sempit aja kelihatannya, tapi saudaraku sekalian, jika ia adalah merupakan awal dari kebahagiaanmu seperti yang aku sampaikan tadi, maka ia akan menjadi tempat luas tak terbatas. Sebaliknya, jika ia menjadi awal deritamu nanti, ia akan menjadi sesempit-sempitnya tempat yang pernah ada. Kita pun masuk dalam kubur kita. Kita masih dengar, meskipun tidak nyatu antara jasad sama ruh. Jadi jasad sama ruhnya udah pisah, tapi nggak bisa jauh-jauh. Masih belum bisa jauh-jauh. Kayak orang tidur, nah itu kan jasad sama ruhnya juga pisah, tapi nggak jauh-jauh. Makanya dibanguninnya gampang. Tuh yang dibanguninnya susah, kayaknya rada jauhan mainnya. Itu deket memati itu. Kalau nggak balik coba. Orang kalau mainnya rada jauhan kan takut nggak balik. Jadi siap-siap tuh yang banguninnya susah, kayaknya umurnya nggak lama. Teman-teman sekalian saya muliakan, masuklah kita ke dalam kubur kita. Itu antara ruh sama jasad udah nggak lagi nyatu, tapi nggak bisa jauh-jauhan. Kemana ruh pergi, jasad ikut menyusuli. Sampai kemudian kita pun diuruk di atas tanah. Itu kita juga bicara tuh sama mereka, hanya nggak bisa ada yang dengar. Tungguin nih, ini kenapa nih? Ini ada apa nih? Oh, kalian menguruk saya dengan tanah. Ya ampun, terus kalian begitu aja ninggalin saya. Kita lihat wajah anak-anak kita, kita lihat wajah suami kita kalau kita duluan dari dia. Teman-teman sekalian, kita pun lihat semua orang-orang di sekeliling kita. Kemudian mereka pun mentalkin kita, menitipkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata mengalir dari mereka. Saudariku sekalian, kita didadahin, kita dipisahin sama orang-orang di sekeliling kita. Ya Allah, ya Allah. Tuh ya. Kita akan tahu di situ siapa yang sungguh-sungguh menyayangi kita dan siapa yang selama ini ngomongnya basa-basi sama kita. Mereka yang sungguh-sungguh menyayangi kita akan memasukkan kita dalam hatinya. Ada nama kita dalam tiap lantunan doa sesudahnya. Ada nama kita disebut dalam deretan orang-orang yang disebut namanya setiap kali mereka berdoa. Akan tetapi teman-teman saudaraku sekalian, ada juga banyak orang-orang yang kemudian melupakan kita begitu saja, sibuk kembali dengan urusan-urusan dunia mereka. Ada yang tersisa seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 4-5 tahun. Ya, bahkan seseorang yang asalnya bilang aku tak sanggup hidup tanpamu, ternyata kita meninggal dunia dia hidup aja, malah bahagia dengan perempuan yang lainnya.
Baik teman-teman sekalian, kita pun kemudian masuk dalam alam kubur kita. Dalam kubur kita itu masih belum nyatu nih, belum disatuin sama badan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sampai kabarnya 7 langkahan orang. Enggak pasti, tapi di waktu sekitaran itu udah teruruk nih jasad kita nih, kita masuk dalam tanah nih. Kata Nabi seukuran sekitar 7 langkahan. Nah itu nggak bisa dipolitiki. Gimana caranya ya? Kita bilang sama anak kita, nak, ntar kalau mamah meninggal dunia, kamu berjaga ya giliran. Jadi 7 langkahan terakhir, orang terakhir yang menguburkan itu nggak mulai-mulai. Ntar giliran habis kakak, kemudian jalan, kamu nyusul, gitu ya. Jadi selalu ada orang gitu. Jadi malaikat nggak datang-datang nih kayaknya sama mama. Nggak gitu teman-teman sekalian, nggak bisa dipolitiki. Itu hanya waktu perkiraan. Sekiranya 7 langkahan ke-7 orang terakhir yang melayat kita, yang mengantar kita ke kuburan, biasanya seukuran segitu. Datanglah kemudian, terjadilah kemudian pengembalian jasad, pengembalian ruh kepada jasad. Saudaraku sekalian, di kisaran berapa menit lah, 15 menit atau setengah jam atau bahkan 1 jam dari orang menguburkan kita sampai kemudian mereka balik dari kuburan, kita pun sendiri, kita pun sepi. Kemudian dikembalikanlah ruh kepada jasad. Nyambung lagi tuh. Tapi sempit, dan sesudah kesempitan tersebut terjadilah apa yang harus terjadi dalam kubur kita yang pertama. Apa itu? Namanya Dhaghatul Kubur. Namanya himpitannya kuburan, teman-teman saudara sekalian. Kuburan akan datang menghimpit kita. Gimana caranya? Ini yang membuat wajah Nabi Muhammad SAW memerah ketika beliau telah menguburkan putrinya Zainab. Saudara sekalian saya muliakan, Nabi perempuan terakhir yang meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Zainab alaiha ridwanullah, putri beliau SAW, Nabi sayang, Nabi cinta. Waktu dikuburin, habis saya dikubur, merah wajah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang sudah mulai pergi dari kuburan, Nabi masih di situ. Merah wajah Nabi. Sahabat yang di sampingnya lihat, ya Allah, ngalir air mata Nabi Muhammad SAW. Rasul, bukankah kita semuanya harus ridha dengan segala keputusan Allah? Nabi Muhammad bilang, saya tahu. Lantas mengapa air mata aku lihat di kedua matamu itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, saya tidak tega membayangkan tanah akan menghimpit tubuh putriku Zainab. Aku tidak sampai hati membayangkan tanah akan menghimpit tubuh putriku Zainab, kata beliau. Saudara sekalian saya muliakan, dihimpit kita nih dalam kuburan. Jadi kalau Sayyidah Zainab putri Nabi Muhammad SAW, demikian pula dengan Sa'ad ibn Mu'ad, sahabat Nabi Muhammad bercerita, "Idza naja minhu ahad, kana Sa'ad bin Mu'ad minhum." Kata Nabi Muhammad SAW, gak ada yang selamat dari Dhaghatul Kubur. Andai ada yang selamat dari Dhaghatul Kubur, Sa'ad bin Mu'ad pastilah akan menjadi salah satunya. Ala inna lil ardi la dhaghtah. Sesungguhnya bumi ini memiliki himpitan, kata Nabi Muhammad SAW. Apabila ada seseorang di antara mereka yang selamat, lanaja Sa'ad ibn Mu'ad, pastilah akan selamat Sa'ad ibn Mu'ad. Siapa Sa'ad bin Mu'ad, teman-teman sekalian? Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari Madinah, Nabi sayangnya sama dia luar biasa. Nabi waktu Sa'ad ibn Mu'ad meninggal dunia melihat 70.000 malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi, turun ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Saya sekalian, sampai waktu dibawa nih jenazahnya nggak ada beratnya sama sekali.
kayak ringan, orang kayak nggak berasa bawa apa-apa, malah jenazahnya ngebut teman-teman sekalian. Ini nih jenazah dibawa orang malah ngebut gitu jenazahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, malah cepet gitu jalannya, sampai sahabat-sahabat ikut di belakangnya rada buru-buru gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, sahabat tuh kalau bawa jenazah ganti-gantian. Nggak ada tukang pikul jenazah zaman dulu tuh. Jadi sahabat ganti-gantian gitu buat tabarukan, ngambil berkah dari jenazahnya orang soleh. Teman-teman sih sekalian, mereka ganti-gantian ngangkat jenazahnya. Nah itu pas waktu orang yang ngangkat jenazah orang muslim, orang mukmin, tentu saja mereka husnudzon. Mereka bilang, wih luar biasa ya Sa'ad ibn Mu'adz nih, sampai nggak berasa beratnya jenazah. Tapi ada orang munafik ikutan pas dia ngambil bagian ikut ngangkat jenazah, namanya juga orang munafik. Ini serem nih ya, serem. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkannya kita dari segala kemunafikan, amin. Mikirnya nggak pernah bisa positif teman-teman sekalian. Hati-hati sama cara berpikirmu. Kalau mikir apa-apa nggak pernah bisa positif, lihat orang lain bawaan cari negatifnya aja, ini serem teman-teman sekalian. Benih-benih kemunafikan. Katanya si orang munafik, khafiful wazn khafiful qadr indallah. Ringan bener ya, emang ringan pahalanya nih kayaknya. Kagak punya pahala nih makanya peringan begini. Aneh kan? Teman-teman sekalian saya muliakan, dia ngomong gitu bisik-bisik sama sebelahnya. Ringan nggak? Ringan kan? Kagak punya pahala nih. Saudara sekalian saya muliakan, ucapan bisik-bisiknya kedengeran sama Nabi Muhammad alaihissalam. Padahal Nabi ada di saf yang belakang, ratusan bahkan ribuan sahabat itu ikut mengantarkan jenazahnya Sa'ad. Nabi begitu dengar dari belakang, Nabi teriak, "Man yaqulu hakadha?" Kata Nabi, siapa yang ngomong kayak gitu? Khafiful qadr khafiful wazn indallah, khafiful wazn khafiful qadr indallah. Siapa yang berani ngomong gitu? Kata Nabi Muhammad alaihissalam. Sahabat yang sampingnya si orang munafik tadi itu, lihatin tuh, lihatin. Dia langsung diem aja. Ini Tuhan Muhammad tahu aja. Gitu. Munafik. Kata Nabi Muhammad, kamu tahu kenapa ringan? Fa inni ra'aitu 70,000 malak lam yanzilu minas sama' nazalu li tashyi'i janazah Sa'ad ibn Mu'adz. Karena aku telah melihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi, hari ini turun untuk ikut serta mengantarkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz. Itu yang sudah sebegitunya Nabi Muhammad bercerita, sesungguhnya tanah menghimpit jenazahnya Sa'ad ibn Mu'adz hatta ikhtala'at adla'uh, sampai berselisihan tulang-tulang beliau. Maka teman-teman saudara sekalian, kita semuanya bakal ngerasainnya, himpitan kuburan. Dihimpit. Itu tuh kata para ulama semacam pelukan dari seorang ibu kepada anaknya yang telah kembali. Bukankah bagaimanapun asal kita dari tanah, maka kita pun dikembalikan ke tanah. Jadi kayak semacam anak balik ke ibunya gitu. Kan kalau anak balik ke ibunya kan dipelukin tuh, walaupun anaknya bandel. Makanya jenis pelukan itu ada dua. Ada pelukan haru, rindu, ada juga pelukan gemes. Bandel amat nih anak gitu ya. Kayak gitu tuh. Jadi bumi juga kayak begitu ketika menghimpit manusia. Ada yang dipeluk sama bumi dengan pelukan rindu. Kamu udah balik lagi sama saya. Baik kamu tuh, Masya Allah. Jadi bumi menghimpit dia. Ada lagi yang pelukannya gemes nih, dia nih si bandel nih. Ayo udah kita peluk. Teman-teman sekalian, dihimpit hatta tala'at adla. Oh kata Nabi Muhammad, sampai berselisihan tulang-tulangnya. Jadi yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Biar kata rindu juga kan sakit. Betul nggak? Betul nggak? Makanya teman-teman sekalian saya muliakan, kita minta sama Allah, ya Allah, jangan berat-berat ketika tanah menghimpitkan, ya Allah. Selamatkan kami dari himpitan kuburan. Jadikan semuanya Kau karuniakan keselamatan dan kelembutan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Jadi ini yang pertama datang kepada kita dari marhalahnya kuburan ya, step by stepnya kuburan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang pertama adalah dhaghtatul qabr, adalah himpitannya kuburan. Dan ini teman-teman sekalian, siapapun merasakannya, nggak kafir, nggak muslim, nggak munafik, nggak mukmin, semuanya ngerasain. Nggak laki, nggak perempuan, nggak tua, nggak muda, siapapun ngerasain. Itu tadi semacam pelukan rindu dari tanah, dari bumi kepada kita bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh-salehah, dan semacam pelukan gemes, pegel, kesel, gemes itu ya, kalau anak bandel tuh kalau balik kemudian kembali ke pangkuan ibunya. Teman-teman sekalian, seperti itu yang terjadi untuk pertama kali. Habis itu dibalikin. Habis dibalikin. Kemudian sepi, sunyi, kita menyadari bahwasanya kita sekarang telah berada di alam yang berbeda, alam yang lain. Kita menyadari bahwa kita sudah mati. Teman-teman sekalian, habis itu kemudian selang berapa lama kita sendirian dalam kuburan seperti itu, maka akan datanglah malaikat. Kabarnya 2 malaikatnya, Mungkar sama Nakir. Ada juga yang mengatakan malaikatnya itu beda-beda. Lihat-lihat. Kalau yang datang kepada ahli maksiat dan orang-orang yang berbuat dosa atau bahkan orang kafir, Mungkar Nakir ini tadi. Tapi kalau yang datang kepada hamba-hamba tercinta di sisi Allah, kalau yang datang kepada orang-orang yang Allah SWT sayang, namanya bukan Mungkar Nakir, tapi Basyir dan Mubasyir kabarnya. Wallahu a'lam. Teman-teman sekalian, ini kita nggak tahu nih kenapa gitu. Karena satu, kita belum ngerasain, gitu kan ya. Nah, tahu. Yang kedua, teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kan walaupun ngerasain juga kita nggak sempet nanya sama malaikat, namanya siapa dulu nih. Karena Nakir, Basyir, Mubasyir nggak tahu ya. Cuman kabarnya, dan ini secara pasti Nabi Muhammad bercerita bahwasanya malaikat tersebut itu tampangnya menyeramkan. Yang datang kepada kebanyakan orang tampangnya adalah menyeramkan. Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Kaifa bika ya Umar? Bagaimana kabarmu wahai Umar jika nanti satu hari kamu akan berada dalam alam, dalam kubur, untuk kemudian ada 2 malaikat datang kepadamu. Badan mereka besar, mata mereka seperti kilat menyambar, suaranya seperti guruh yang menggelegar, dan di tangannya sebuah gadah besar. Gimana kamu wahai Umar ketika mereka bertanya tentang agamamu, bertanya tentang apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini?" Sayyidina Umar ditanya begitu, nanya balik ke Nabi, "Rasul, maaf, apakah pada hari itu saya punya hati yang ini, perasaan yang ini, atau yang lain Rasulullah? Yang saya bawa iman yang ini, Islam yang ini, rasa yang ini, cinta yang ini, atau yang lain ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Yang itu juga wahai Umar. Hatimu yang itu juga yang kamu bawa. Ini hati yang kita punya ini dia yang akan kita bawa." Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Idan akfi syarrahuma." Kalau emang yang saya bawa hati yang ini Rasulullah, insya Allah saya akan berhasil menghadapi mereka semuanya. Kekuatan iman. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, akan datang tuh 2 malaikat tersebut kepada kita. Mudah-mudahan tidak semenakutkan yang diceritakan. Mudah-mudahan yang datang tidak menakutkan. Kabarnya dari nakutinnya. Kalau datang kepada orang-orang tentu saja dengan iman yang lemah, dalam dosa yang membuat mereka terjebak dengan dosa-dosa tersebut,
Sampai Allah Subhanahu wa taala, kadang dari murkanya Allah kepada seseorang, teman-teman sekalian, para pembuat dosa, sampai Allah Subhanahu wa taala cabut iman dalam hatinya. Naudzubillah. Sampai ia tidak lagi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mengikuti perintah hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Ketika ditanya sama malaikat Munkar Nakir, katanya malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Itu dari seremnya, dari takutnya si orang tersebut itu. Begitu melihat malaikat, tatapannya seperti kilat menyambar, lihat wajahnya nyeremin. Dia dari takutnya sampai jawabnya gini, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Tuhan saya kamu, Tuhan saya kamu." Sampai salah. Dari paniknya sampai salah, nyeremin bener. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Ini orang-orang yang waktu di dunianya seringkali menjadikan hawa nafsu dan keinginannya sebagai Tuhan dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, hamba-hambanya yang tulus, yang menuhankan dia satu, tidak menuhankan selainnya, insyaallah. Enggak menuhankan uang, tidak menuhankan materi, tidak menuhankan suami, tidak menuhankan akal pikiran, tidak menuhankan pakaian, tidak menuhankan makanan, tidak menuhankan tubuh, tidak menuhankan kecantikan, tidak menuhankan apapun yang menghalangkan kita dari hakikat keimanan, insyaallah. Datang nih malaikat Munkar Nakir. Teman-teman sekalian saya muliakan, dia ketika datang itu akan bertanya pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, apa agamamu? Ini jadi saya kasih contekan ya. Ini contekannya nih. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Kemudian apa kiblatmu? Gitu ya. Apa imammu dalam kehidupan? Maksudnya apa petunjukmu dalam kehidupan? Yaitu Al-Quran. Saudariku sekalian saya muliakan. Kemudian pertanyaan tentang Nabi Muhammad bukan siapa utusan Allah bagimu, bukan. Atau siapa nabimu, bukan. Teman-teman sekalian, bukan begitu. Karena orang belum tentu punya nabi. Kalau siapa Tuhanmu, maksudnya pertanyaan itu menurut kamu siapa yang menciptakan kamu, gitu ya. Jadi semua orang sebenarnya pasti punya Tuhan, baik itu Tuhan yang beneran atau Tuhan dalam persangkaan dia, kan gitu. Jadi semua orang mesti punya Tuhan yang dalam pandangan dia itu siapa yang menciptakan dia, siapa yang melahirkan dia, kekuatan siapa yang ada di atas dia, gitu. Teman-teman sekalian. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang lain, apa agama kamu? Maksudnya apa yang selama ini kamu pegang dalam kehidupan? Buku petunjuk kamu yang menurut kamu tuh apaan, gitu kan? Itu kemudian teman-teman sekalian, pertanyaan tentang Nabi Muhammad bukan siapa nabimu, bukan siapa rasulmu, tapi ma taqul fi rajul ismu Muhammad. Apa pendapatmu tentang seseorang yang namanya Muhammad bin Abdullah? Itu pertanyaan jebakan, teman-teman sekalian. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh hati yang memiliki rasa cinta kepada Nabi. Kamu andai pun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala amnesia sekalipun, sampai kamu nggak tahu orang itu siapa, ini siapa, saudaraku sekalian, saya kasih tahu kepadamu bahwa rasa hatimu terhadap seseorang tidak akan pernah hilang. Andaikan kamu nggak inget dia siapa sekalipun, kamu kalau melihat wajah seseorang atau ada di hadapanmu seseorang, kamu pasti akan diberi rasa yang sama dengan ketika kamu masih ingat, gitu ya, sebelum kamu hilang ingatan, teman-teman sekalian. Makanya
andai pun udah lupa sekalipun bahwa dia adalah suaminya gitu. Biasanya orang yang hilang ingatan akan tahu gitu, dia sama orang itu tuh punya cinta atau benci. Ketahuan tuh aslinya. Ngelihat laki-laki pas dia amnesia gitu ya, tabrakan apaan gitu, kurang ajar loh, gue sebel aja bawaan lihat lo siapa sih? Ternyata suaminya. Gitu ya. Sekalian ngelihat dia gitu, kok saya cinta ya sama dia, saya sayang ya sama dia, dia siapa nih? Ternyata suami kita. Itu rasa hati itu nggak hilang, teman-teman sekalian. Makanya pertanyaannya, apa pendapatmu tentang seseorang yang bernama Muhammad? Itu jika kamu hidup di atas muka bumi ini, teman-teman sekalian, dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka dengan tersenyum kamu akan menjawab, dia adalah Nabi saya, dia adalah utusan Allah buat saya. Maka teman-teman sekalian saya muliakan, pastikan jangan berani mati kecuali bawa cinta sama Nabi. Nanti kalau kamu mati nggak bawa cinta sama Nabi, pas ditanya, apa pendapatmu tentang seorang namanya Muhammad? Oh, itu tetangga sebelah saya. Kan nyeremin ya. Apa pendapatmu tentang seorang namanya Muhammad? Kayak kenal siapa ya? Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, miliki cinta kepada Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Umar waktu meninggal dunia, dapat berapa hari kemudian ada seorang sahabat ngimpiin beliau. Maka nanyalah dia nih, karena dia tahu Nabi pernah nanya kayak yang tadi itu loh. Bagaimana kamu wahai Umar kalau ngadepin malaikat begini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, saya ngadepinnya. Dia pun kemudian bertanya kepada saya, apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Saya jawab kepada mereka, dini dinukuma. Bukankah agama saya adalah agama kamu berdua? Ditanya siapa Tuhanmu? Lah Tuhan saya kan Tuhan kamu berdua juga. Malaikatnya tinggal bingung, kok ini nggak sama teks ya? Ini bener apa enggak nih? Ini jawabannya nggak sesuai teks. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana pendapat kamu tentang seorang yang namanya Muhammad? Sayyidina Umar dengan senyum menjawab, bukankah pendapat saya sama dengan pendapat kalian berdua? Ya Allah, teman-teman sekalian, kita sih nggak mau jawab kayak Sayyidina Umar, asal bener dah. Jangan sampai ada di antara kita yang salah jawab ya. Aduh, luar biasa. Nah ini dia, makanya hidup kita jangan jauh-jauh sama Allah. Hidup kita jangan jauh-jauh dari ajaran agama Islam. Hidup kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dan hidup kita jangan jauh-jauh dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kan sebenarnya pertanyaannya satu. Orang yang percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan pasti beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, yang bawa ajaran agama ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu datang kan bawa Al-Quran. Teman-teman saya sekalian, pasti kan akan beriman kepada Al-Quran. Dan dia akan menjalankan ajaran agama Islam, karena itu memang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Satu paket sebenarnya. Itu pertanyaan satu sebenarnya. Maka mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemampuan untuk dapat menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oh, kalau nggak bisa jawab, wah udah berat dah, berat. Jadi sekalian saya muliakan, itu pertanyaan pertama. Habis gitu. Udah selesai nih malaikat nanya-nanya nih teman-teman sekalian. Pertanyaan dasar. Kalau kemudian salah satu dari pertanyaan tersebut itu ada yang nggak bisa kita jawab, atau kita bisa jawab, kemudian masuklah kita pada marhalah yang berikutnya. Apa itu? Hisab kuburan. Ada gitu? Ada. Hisab kubur teman-teman sekalian. Yang Nabi Muhammad alaihi wasallam menceritakan. Katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, awal ma yuhasibuhul insan fi qabrihi as-salah. Yang pertama kali Allah bakal tanya dalam kubur seseorang adalah mengenai sholat. Dan itu bukan ditanya kamu waktu hidup di dunia sholat apa kagak. Enggak, satu demi satu sholat kita akan ditanya. Gimana tuh? Fa'in wajadaha kamilah, kata Nabi Muhammad. Kalau sholat dia benar,
kubilat wa kubilat bisa irul amal. Jadi ini pengecekan pertama, gitu ya. Pos pertama dalam kuburan dicek dulu, kayak disensor tuh teman-teman sekalian. Kalau kita mau masuk gedung, kan ada tuh detektor ya. Detektor logam, dipastikan nggak ada yang bawa senjata, dipastikan nggak bawa narkoba, kan gitu dah. Dipastikan nggak bawa apa-apaan yang memang membahayakan, begitu ya. Itu seperti itu tuh. Nah ini teman-teman sekalian, katanya Nabi Muhammad SAW, detektornya itu adalah detektor sholat. Jadi pertanyaannya adalah sholat. Tunggu dulu, dicek satu. Sholat duhur umur sekian, hari sekian, tanggal sekian, lihat. Kalau ternyata sempurna, bukan ditanya kamu sholatnya enggak disensor doang, gitu ya, disensor sholatnya semuanya. Tapi hari demi hari, satu demi satu sholat, dilihatin satu-satu. Nah, itu kalau ternyata sholatnya semuanya sempurna, diterima sholatnya, diterima semua amal ibadah yang lain. Tapi begitu sholatnya nggak sempurna, dicari penambalnya. Apaan penambalnya? Sholat juga. Makanya itulah pentingnya sholat sunnah, gitu ya. Itu pentingnya sholat sunnah. Tapi teman-teman sekalian, sholat sunnah itu 70 sholat sunnah nambel 1 rakaat sholat fardu, gitu. Makanya sholat fardu itu emang bener-bener penting banget. Bagi yang masih punya qadha sholat fardu, utang sholat fardu, daripada ngerjain sunnah, mendingan qadhain sholat fardunya. Qadhain aja, sholli fardhu dhuhri qadhaan lillahi ta'ala, sholli fardhul asri qadhaan lillahi ta'ala, gitu. Kecuali untuk sholat asar sama subuh, gitu ya. Selain daripada itu sholatnya dikerjakan sesudah. Tapi untuk subuh sama asar, sholatnya sebaiknya kerjakan sebelum. Sebab nggak ada sholat sesudah asar, nggak ada sholat sesudah subuh, gitu ya. Jadi kalau sholat-sholat yang lain, sholatnya kerjain sesudah. Duhur sesudah, sholat maghrib sesudah, sholat isya sesudah. Sholat subuh sama sholat asar, nah itu kerjakan sebelum sholat fardu, bagi yang masih punya utang. Tapi kalau bagi yang enggak, alhamdulillah saya dari balik sudah hijrah, deh. Maksudnya enggak mengalami masa jahiliyah gitu dulunya. Nah kalau seperti itu, daripada sholat qadha, lebih baik sholat sunnah, gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian, habis selesai nih urusan yang sholat, sorry sekalian saya muliakan. Baru kemudian kalau sholatnya ada yang enggak beres, wah ini urusan kuat urusannya. Nggak bisa masuk step-step yang berikutnya tuh. Disiksa dulu sama malaikat, dihabisin dulu sama malaikat, dipersulit setengah mati sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Duh, nggak ngerti gimana modelnya. Ada yang mengatakan katanya dimasukkan ke dalam bumi yang terdalam, dipukul sampai masuk ke bumi yang terdalam, sampai kemudian balikin lagi, tanyain lagi, ada sholat yang tertinggal lagi, masukin lagi ke bumi yang terdalam. Maka teman-teman saudara sekalian, nggak usah percaya sama ruh gentayangan. Apalagi kalau dia adalah ruhnya orang yang ahli maksiat, kan begitu ya? Ruhnya perampok itu gentayangan, ruhnya orang bunuh diri gentayangan katanya. Nggak ada, teman-teman sekalian, nggak ada. Soalnya dia belum diterima ustazah di alam kuburnya, jadi sekarang ruhnya gentayangan. Boro-boro gentayangan. Menurutmu yang kayak begitu keadaannya gitu, keburu mau godain orang? Nggak ada ceritanya ya. Gitu beneran tuh. Masuk dah tuh, ya Allah. Nah kalau selamat, kemudian masuklah kepada keadaan yang berikutnya lagi. Masuk namanya alam kubur. Alam kubur namanya alam barzakh, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kalian, nih belakang kita nih, kehidupan sudah dunia maksudnya. Habis kita masuk, belakangnya kemudian nyusulin barzakh ila yaumi yub'atsun. Ada alam barzakh kata Allah, sampai hari kalian dibangkitkan. Nah ini teman-teman sekalian, kalau sudah selesai urusan-urusan sensor sholat, sensor ibadah ini,
ibadah kita sensor-sensornya udah lewat, barulah kemudian kita masuk kepada balasan kuburan. Kepada balasan kuburan, gitu ya, alam kubur. Yang katanya Nabi Muhammad SAW, al-qabru imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufarin niran. Kuburan ada yang menjadi kebun-kebun surga, ada yang menjadi lubang-lubang atau lembah-lembah neraka. Kita mau bahas lembah neraka dulu apa taman surga dulu? Yang gak enak dulu katanya. Baiklah kalau gitu. Lembah neraka ya. Ya Allah, teman-teman sekalian, macam-macam. Ada diantara yang di lembah neraka itu ditaruhnya di sijin. Innal fujjara lafi sijin. Sesungguhnya orang-orang fajir berada dalam sijin. Apa itu sijin? Kerak bumi yang paling bawah. Panas bumi itu berasal dari sana, teman-teman sekalian. Yang kabarnya gunung-gunung berapi apa itu kan karena memang nyambung sama kerak bumi bagian bawah. Wallahu alam, saudariku sekalian, di mana tempatnya. Akan tetapi di sana itu terdapat siksaan-siksaan, keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan, yang andaikan orang waktu hidupnya dia waktu di dunia senang terus selama 60-70 tahun. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia senang terus? Ada nggak? Nggak ada kan? Orang hidup di dunia ini antara senang sama susah segitu-gitu aja. Senengnya segitu, susahnya segitu. Dan pasti aja ada kesusahannya, ada kemudahannya, ada kesenangannya, ada deritanya. Pasti namanya orang hidup di atas muka bumi, pasti ada air mata, pasti ada tawa, teman-teman sekalian. Semiskin-miskinnya orang, sesakit-sakitnya orang, pasti aja ada tawanya, ada senengnya bersama dengan kesusahan-kesusahan mereka. Teman-teman sekalian, ini ya, andai ada orang sepanjang hidupnya senang terus, tapi dalam alam kuburnya dia kemudian dimasukkan Allah ke dalam sijin. Ke dalam sijin ini tadi. Andai ada orang nanya sama dia di hari pertama dia berada dalam sijin, bagaimana kamu waktu hidup di dunia? Gimana kamu waktu hidup di dunia? Dia bilang, ya Allah, sepanjang hidup saya di dunia susah terus. Sepanjang hidup saya di dunia nangis terus. Sepanjang hidup waktu hidup di dunia derita terus yang saya hadapi. Lupa kesenangan hidup 70 tahun hanya dari kesusahan di dalam alam kubur 1 hari. Maka apa yang akan kau perjuangkan, saudariku sekalian? Maukah kamu demi kesenangan hidup sesaat ini kamu kemudian mengorbankan kesenangan hidup selamanya? Yang bahkan senangnya kamu di dunia ini hanya akan terlupa dari beberapa jam aja kamu berada dalam sijin. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, jangan ada yang dimasukkan dalam sijin, insyaallah. Amin ya rabbal. Dan jangan gini juga, pengen tahu sijin. Bener nggak sih nih pelajarannya ustazah nih? Saya juga nggak tahu, teman-teman saya sekalian. Tapi ketika Allah yang bilang kan kita percaya, betul nggak? Innal fujara lafi sijin. Sungguhnya fujar, orang-orang yang fajir, Allah akan taruhkan di sijin. Gitu. Itu paling nggak enaknya orang di dalam kubur, namanya sijin. Ada lagi sedikit sekalian saya muliakan, orang-orang yang mereka sih dibilang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, waktu hidupnya nggak juga sampai yang dimasukin ke sijin gitu, tapi dosa juga, maksiat juga gitu. Maksudnya balasan nggak enaknya di atas itu, mendingan gitu. Apa itu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, mereka ini enggak masuk dalam siksa, tapi
dibukain lobang, melihat tempat kembalinya nanti di neraka kayak gimana. Kayak nonton TV gitu ya, tapi ceritanya di TV itu tentang diri sendiri. Yang ceritanya adalah film horor. Enak apa enggak tuh? Ya Allah, tersiksanya luar biasa. Ini nih yang nomor 1 si jin, sama yang nomor 2 ini. Kalau bulan Ramadan cuti. Kalau bulan Ramadan dihentikan. Si jin ataupun yang kedua ini. Ini tayangannya selesai dulu. Jadi tersiksa-siksa setengah mati itu mereka, melihat nanti nerakanya dia kayak gimana gitu. Ditontonin nerakanya, ya ampun, nyesel dah tuh, gitu ya. Pengen balik tapi kayak gimana? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ini yang pertama tadi yang saya ceritain di si jin, atau yang kedua yang dibukakan tempatnya nanti di neraka seperti apa. Ini teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ini yang nangis tiap harinya, ya ampun, balikin sehari ya Allah, balikin. Enggak sehari deh ya Allah, sejam ya Allah, balikin. Oh enggak sejam, enggak apa-apa ya Allah, 5 menit balikin. 5 menit balikin. Dan kabarnya ini sering disampaikan oleh Hubabah Nur. Katanya Hubabah Nur, itu orang, andai mereka diizinin sama Allah Subhanahu wa taala buat balik sejam di bumi, apa yang mereka akan pilih? Mereka akan pilih hadir majelis, teman-teman sekalian. Mereka akan pilih hadir majelis. Yang sekarang kita lakukan ini. Ketika melihat bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis ternyata pahala yang enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Asal adabnya benar, asal niatnya benar, asal keadaan kita di dalam hadir majelis memang konsentrasi penuh pada apa yang sedang kita jalankan. Mudah-mudahan nih duduknya kita di sini jadi bekalan yang indah untuk saat kita berada di sana, insyaallah. Jadi teman-teman sekalian yang kegerahan, minta ya Allah mudah-mudahan kuburnya nanti nggak gerah. Yang kesempitan, minta ya Allah mudah-mudahan nanti di dalam kuburnya nggak sempit. Makanya biar gerah juga saya nggak mau kipasan ya Allah. Biar gerah di sini jadi tebusan buat gerah di sana. Biar air mata yang keluar di sini aja ya Allah, jangan di sana. Keringat yang keluar buat di sini aja, nggak di sana. Gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Langsung berhenti semua kita saja. Alhamdulillah. Soalnya dari tadi saya lagi iri aja pada bisa kipasan, saya kagak. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Iya, padahal kan gerahan saya ini sambil ngomong. Ini ya. Jadi yang pertama adab yang paling perih adalah yang tentang di si jin. Di atasnya itu enggak. Kan saya mau adem juga di sana. Jadi yang kedua kemudian yang dalam kuburnya adalah dibukakan lubang melihat neraka itu nanti seperti apa. Ya ampun. Ngerinya ya. Nah ini teman-teman sekalian, ada lagi, mohon maaf, di atasnya itu, di antara itu, yang pertama si jin, yang kedua, sedikit sekalian saya muliakan, dia enggak di neraka dan dia juga enggak di alam kubur yang diperlihatkan layarnya dia atau keadaan neraka nanti, enggak. Tapi dia itu sama Allah rohnya ditaruh di sebuah burung, yang burungnya itu kelilingan neraka. Jadi dia sih ngerasain neraka, masuk neraka enggak gitu ya, tapi udah kelilingan neraka, kan gak enak juga tuh, gak enak juga. Siapa mereka? Orang-orang yang mengajak dalam keburukan. Oh ini bahaya nih, bahaya nih. Ini nih, pengajak keburukan, lawannya syahid, teman-teman sekalian, lawannya syahid. Sebab syahid nanti juga balasannya mirip seperti itu, tapi untuk yang surga gitu.
Jadi yang pertama paling susah nih, yang di sijin nih, yang ditaruh di siksaan tadi itu ya, kerak bumi paling bawah, panasan, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama nih, adab kubur yang hufrah min hufarin niran, yang Nabi Muhammad bilang tadi nih, lembah dari lembah-lembahnya api neraka. Sedikit sekalian saya mengatakan, meskipun ya enggak ada apa-apanya sih dari neraka yang sebenarnya, tapi ya udah deh, pokoknya mudah-mudahan cuman nyeritain, enggak nyicipin aja, jangan, mudah-mudahan, amin. Yang keduanya yang ditaruh sama Allah Subhanahu wa taala rohnya di burungnya tuh kelilingan neraka. Seperti itu. Sampai kapan? Sampai kiamat. Yang pertama tuh juga sampai kiamat. Yang di atasnya lagi itu yang agak mendingan, yaitu dia nggak disiksa, tapi teman-teman sekalian ngelihat nanti neraka tuh kayak gimana, dipertontonkan neraka itu nanti akan menjadi seperti apa. Sedikit sekalian saya melihatkan. Kemudian yang keempatnya yang ini orang mukmin tapi punya dosa gitu ya. Orang mukmin tapi ada dosanya, dan kebanyakan dosanya yang bikin yang ini nih, yang keempat ini, yang paling mendingan dari seluruh siksa ya. Itu adalah disebabkan karena pulang ke negeri akhirat mati bawa utang. Apa itu? Sedikit sekalian, di penjara. Jadi rohnya terpenjara, nggak bisa diziarahin, nggak tahu siapa yang datang ke kuburnya, nggak paham apa-apaannya, gitu, nggak ngerti deh, nggak tahu apa-apa. Sedikit sekalian saya muliakan, dan dia berada dalam keadaan yang nggak enak bener. Bosen yang luar biasa. Dan ini yang masalah sama orang yang pulang bawa utang nih, teman-teman sekalian. La yazur wa la yuza, nggak bisa didatengin, nggak bisa mendatangi. Itu satu. Sama kalau ada orang doa di dunia ini, ada orang doa kebaikan buat dia di dunia, nggak nyampe. Jadi kalau Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, tuh yang pulang bawa utang nggak bisa dapet. Serem bener kan? Makanya nih yang suka kalau ditagih utang lebih galak ini ya, kayaknya kalau abis dengerin kayak begini nih, ya ampun, ayo udah pada taubat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gak bisa teman-teman sekalian. Makanya Nabi Muhammad kalau mau nyolatin orang, pertanyaan Nabi kan gitu, dia punya utang apa enggak, kata Nabi. Karena kalau misalnya punya utang percuma mau disolatin, hatta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa-doanya Nabi waktu nyolatin dia percuma, nggak nyampe juga. Itu Nabi loh. Itu Nabi. Apatah lagi cuma anak kita, suami kita, saudara kita, siapa kita, nggak nyampe teman-teman sekalian. Dan bagi yang punya orang tua, ayah atau ibu meninggal dunia bawa utang, kalian sebelum bagi-bagi warisan, kalau ada warisan yang diberikan, bayarin dulu utang-utangnya. Nyeremin bener, orang tua punya utang, anak malah rebutan warisan. Kayak apaan itu. Cari tahu siapa aja bapak kita atau ibu kita nih punya utang waktu hidup di dunia sama siapa aja, biar kita bisa bayarin dulu utang-utang mereka gitu. Kalaupun sampai utang yang ditinggalkan lebih banyak daripada harta, bakti kita caranya adalah dengan kita berusaha buat melunasi hutangnya orang tua kita. Daripada kamu baca-baca, kirim-kirim doa, kirim-kirim apaan segala macam, bayarin dulu aja utangnya. Karena yang lain-lain nggak bisa dapat teman-teman, nggak bisa masuk, nggak bisa terkirim selagi utangnya belum terbayarkan. Jadi kayak semacam kuota ini ya. Kalau nggak punya kuotanya nggak bisa sampai. Gitu tuh. Bayarin dulu utangnya. Itu teman-teman sekalian. Kemudian sedikit sekalian, sekarang kita mau bahas yang imma raudhah min riyadil jannah. Nah, yang enak-enak sekarang kita bahas ya. Yang enak-enak, yang nomor 1. Kita doa nih, mudah-mudahan bisa ngarep yang nomor 1 ini. Ini teman-teman sekalian saya muliakan. Yang nomor 1 paling enak, dikumpulkan bersama dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Itu udah nggak ada balasan lebih enak daripada itu. Nggak ada balasan lebih enak daripada itu.
ditinggiin derajatnya sama Allah SWT, udah bisa kumpul sama Nabi, sama rombongannya Nabi dari sejak berada dalam alam kubur. Siapa mereka? Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita mintanya juga malu sama Allah, betul gak? Tapi kalau gak minta takut nyesel. Jadi biar kata gini-gini juga minta aja, betul gak? Biar kata kita baca Quran iya, tapi jarang-jarang, ngomongin orang iya, tapi sering. Baca sholawatan iya, tapi apa nih, ngomongin orang juga juga. Ini Nabi Muhammad alaihissalam tetap minta sama Allah SWT, Allah kumpulkan kami menabi ya Allah. Teman-teman sekalian, kekasih-kasih Allah SWT banyak yang sekarang nih udah barengan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Dan itu saudaraku sekalian, itu surganya mereka itu udah lebih daripada apapun. Ini yang katanya Habib Ali Habsyi, al jannah masaqani min wasfiha illa liqaumil hibbi fihi khayyama. Surga nggak ada yang bikin saya tertarik sama sifat-sifatnya kecuali karena Nabi Muhammad ada di sana. Nah ini udah di bumi, masih di sekarang mereka udah kumpul sama Nabi Muhammad alaihissalam. Karena memang itu adalah surga tertinggi bagi mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman sekalian saya muliakan. Waktu lagi sakit udah berapa lama gitu. Ada satu hari Senin nanya sama Sayyidah Aisyah, "Ayyo min hadha ya binti?" Di atas pembaringan. Ini hari apa ya Aisyah? Senin ya. Oh, ini dia nih hari yang ayah tunggu-tunggu. Senyum lebar banget. Kok gitu ya? Iya nih dia nih harinya Aisyah. Senin kan? Nabi dulu meninggal Senin kan Aisyah? Terus ya, maksud ayah gimana? Ya Allah, semoga ini jadi hari engkau mempertemukan aku dengan kekasih hati. Gitu. Sehingga sekalian Bilal bin Rabah, hari saat kematiannya, sakaratul maut, dia teriak, "Wah Karba!" Istrinya teriak, "Wah Karba, aduh kesiannya Bilal, kesiannya Bilal." Bilal senyum lebar, "Wa tarabah, wa tarabah. Qadan alqal ahibba Muhammadan wa izbadu." Senangnya Bilal, senangnya Bilal. Besok hari Bilal sudah bisa bersama dengan kekasih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, Sayyidina Husain, teman-teman saudaraku sekalian, cucu Nabi Muhammad alaihissalam, yang hari itu waktu tanggal 10 Muharram tahun tersebut beliau terpenggal kepalanya di medan Karbala. Pagi habis selesai salat subuh, gitu ya, habis selesai salat subuh beliau tegakkan pedangnya dengan tempat pedangnya itu ditegakkan sampingnya. Habis itu beliau tiduran, sempat ketiduran gitu sebentar. Begitu bangun, hasbunallah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Senyum lebar. Sayyidah Zainab nanya gitu, "Kenapa Husain?" "Ra'aitu jiddi." Kata Sayyidina Husain, "Barusan tadi saya ketiduran, terus saya mimpi kakek kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu jaddati." Saya mimpi ketemu sama Sayyidah Khadijah, nenek saya. Saya ketemu ibu saya Fatimah. Saya ketemu ayah saya Ali bin Abi Thalib. Saya ketemu saudara saya, saudara kita Zainab, saudaranya beliau ya. Dia bilang, "Saya melihat Hasan, saudara saya, meninggal duluan daripada Sayyidina Husain." Terus kenapa? Mereka semua tersenyum kepadaku dan berkata, "Al-lailah taftur indana ya Husain." Sore nanti kamu sudah akan berbuka puasa bersama dengan kami wahai Husain. Asyura tanggal 10 Muharram mereka puasa. Sayyidina Husain tetap berpuasa hari itu. Sampai siangnya ketika mereka sudah dalam keadaan berperang, dalam puncaknya perang, orang-orang pada bilang, "Batalin aja puasanya wahai Husain." Sayyidina Husain bilang, "Enggak, saya sudah punya janji buka puasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW." Mereka berkumpul, teman-teman saudariku sekalian, bersama-sama. Andai ruh kita akan menjadi salah seorang di antara mereka.
Mau mintanya malu sungguh. Saya mintanya nggak punya muka. Tapi kalau nggak minta takut nyesel. Ya Allah, coba saya minta di dunia, saya mungkin akan bersama dengan mereka hari ini. Jadinya ya udah kita minta aja ya, biar gak punya muka juga, biar malu-malu juga minta. Ya Allah, ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Allah, kumpulkan kami semuanya bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, saya muliakan, itu yang tertinggi. Di bawahnya itu ada orang-orang. Di bawahnya itu enak juga sih teman-teman sekalian. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala ditaruh rohnya ditaruh. Itu yang pertama tuh kalangan para wali ya. Itu dia makanya kenapa saya bilang malu kita mintanya sama Allah. Karena kita wali sih, wali murid. Ada yang bilang kita wali saja, wali kekeb. Ya ampun. Sedikit sekalian saya muliakan. Ini nih yang pertama nih kelompoknya para wali tuh, yang bisa kumpul menabi dari sejak berada dalam alam barzah. Sedikit sekalian saya muliakan. Nah itu kelompok VIP. Udah nggak tahu deh tuh. Udah kelompok yang paling tinggi banget gitu ya. Kalau di kita nih di dunia nih kalangan pejabat teman-teman sedikit sekalian. Yang kalau dia lewat semua jalanan ditutup gitu loh. Kelas-kelasnya Raja Salman, ya kan? Yang kalau datang ke satu negara semua jalanannya itu dikosongin. Dia mau pergi kemana pakai pesawat pribadi yang di atas kayak gitu tuh. Itu kelompok pertama tuh yang barengan sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas. Nah yang punya barzah itu kan Tuhannya Nabi Muhammad yang telah meletakkan nama Nabi Muhammad di pintu-pintu surga. Mau apa? Mau protes apa kamu? Itu yang di dunianya suka bilang Nabi Muhammad kan juga manusia sama seperti kita. Coba tuh bilang kayak begitu, ntar kalau kamu berada dalam alam kubur kamu akan tahu seperti apa Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian. Yang keduanya yang senang juga tapi di bawah tingkatannya para wali adalah para syahid. Seperti apa balasan Allah buat mereka? Rohnya ditaruh di burung hijau, kata Nabi Muhammad SAW. Burungnya keliling-kelilingan surga. Jadi dia sih enggak di surga, tapi Allah taruh rohnya di burung. Burungnya ngeliat surga, dengar suaranya surga, gitu ya. Wah seneng keliling-keliling surga. Sampai kapan? Sampai ntar datang hari kiamat. Seneng, girang. Tapi kan sebenarnya surganya belum buka, gitu ya. Kayak Dufan di waktu malam, gitu kan. Udah ada, tapi kan belum buka. Maksudnya belum mulai semua kesenangannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mereka udah keliling-kelilingan surga, ngeliatin kenikmatannya. Sedikit sekalian saya muliakan, yang kenikmatan yang berikutnya, yang ketiganya kalangan VIP, gitu ya. Ini teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, mereka akan dibuka pintu melihat surga. Jadi kayak ngelihat film, tapi filmnya adalah isinya tentang surga, gitu ya. Itu kan udah seneng bener tuh ngeliatin surga, oh gitu. Nanti gimana surga, seneng tuh. Sehingga sekalian, yang berikutnya nih, yang keempatnya ditidurkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, naumat aris, katanya Rasulullah SAW. Ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Pengantin kan tidur kayak berasa baru sebentar gitu, padahal lama kan gitu ya tidurnya. Ini yang katanya Allah SWT dalam Al-Quran, ketika dibangkitkan mereka bilang, man ba'adana min marqadina hadza. Kalau datang hari kiamat, siapa nih yang bangunin kami dari tidur panjang kami ini? Itu ada kelompok orang-orang yang ditidurkan. Ini kayaknya yang hobi-hobi tidur di dunia nih, tapi dia taat pada Allah SWT, gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti balasannya adalah disuruh tidur. Ya, tidur, kamu dah kayak nggak sadar apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu. Teman-teman sekalian, dan yang berikutnya ini yang mayoritas umat Islam berada di sana. Mayoritas umat Islam berada di sana. Apa itu?
di dalam kuburan. Nanti mereka saling mendatangi, saling ziarah, menziarahi, ini ketemu sama si ini, kayak kehidupan di dunia gini, kayak kehidupan dunia ini, cuman bedanya ya mereka dalam kesenangan, ngobrol-ngobrol. Makanya sampai ada satu riwayat hadis menceritakan bahwa kalau ada orang datang hidup, maksudnya meninggal baru, sampai ditanya-tanyain gitu sama teman-temannya yang lain gitu, istri saya kabarnya gimana, anak saya kabarnya gimana, kayak gitu. Mereka saling cari tahu gitu. Dan itu yang membuat tidak ada kesedihan lebih mendalam bagi orang yang sudah meninggal dunia daripada mendengar kabar kemaksiatan anak-anaknya. Makanya kita suka bilang, ya Allah, kalau ada kemaksiatan yang kami perbuat, janganlah sampaikan kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia kabarnya. Karena memang sampai, teman-teman sekalian, kabar-kabar dunia ini sampai. Saya nggak tahu apakah pertanyaannya sampai dengan siapa ya presiden kita. Nah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa mereka akan bertanya-tanya tentang kabar-kabar orang-orang yang mereka cintai, yang mereka sayangi waktu di dunia ini. Kecuali itu tadi yang pulangnya bawa utang. Nggak bisa berziarah, nggak bisa bertanya, nggak bisa kayak di penjara aja gitu mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, insyaallah. Salah satu dari kebun-kebun surga, gitu ya. Itu yang kebun-kebun surga tuh berarti ya itu tadi, kesenangan-kesenangan di dalam alam kubur nanti itu ya. Ada yang bisa ziarah menziarahi, saling kunjung satu sama lain kayak kehidupan di dunia ini, gitu. Dan lebih luas lagi, ada juga yang seperti yang tadi saya sampaikan, gitu ya, ditidurkan gitu kan, ya itu senang juga, alhamdulillah, selamat lah yang pasti kan, asal ditidurin kan udah selamat gitu ya, nggak sadar apa-apa, nggak dikasih kesusahan apa-apa. Kemudian ada lagi di atas yang bisa melihat nanti ini surganya akan menjadi seperti apa. Kemudian lagi yang keempat, ini senangnya luar biasa, mereka dikeliling-kelilingin di surga Allah SWT, tapi mereka belum di dalamnya, akan tetapi berada di seekor burung. Kemudian lagi yang paling indahnya, yang dapat bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, gimana caranya buat selamat di kuburnya? Gimana cara kita buat selamat di kuburan? Yang pertama, yang pasti, kuburmu nanti akan menjadi balasan dari apa yang kamu kerjakan di dunia. Maka istiqomahlah dalam jalan taat. Gitu kan? Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah solawat. Kata Nabi Muhammad, nurun lakum, solawat kalian kepadaku akan menjadi cahaya bagi kalian, cahaya di kubur, cahaya di itu. Ustazah, kalau dibilangin kuburnya biar lapang, kuburnya biar terang, tuh maksudnya gimana? Itu tadi yang ziarah menziarahi tadi tuh kayak dibikinin rumah-rumah sama Allah SWT, rumah untuk ruh-ruhnya ya. Itu yang ada yang terang, ada yang lapang, ada yang sempit, semuanya itu buat yang kuburnya itu diberi balasan oleh Allah SWT, balasan yang kebanyakan mayoritas umat Islam seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian lagi yang berikutnya adalah jangan berani tidur sebelum baca surat Tabarakal Mulk. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Hiya, surat Tabarak itu salatuna ayat, kata Nabi Muhammad SAW, hanya terdiri dari 30 ayat, akan tetapi hiyal munjiyah, hiyal munqidah min adabil qabr, dia dapat menyelamatkanmu, dapat membebaskanmu dari adab kuburan. Dapat menyelamatkanmu dan dapat membebaskanmu dari adab kuburan. Makanya jangan berani-berani tidur sebelum baca surat Tabarakal. Takut bangun-bangun udah dalam kubur. Nah ini kalau pas bangun-bangun udah dalam kubur kan kita seenggaknya gitu ya. Kalau udah tiap tidur baca surat Tabarakal Mulk kan alhamdulillah, kita dapat kesenangan. Meskipun tentu aja nggak ada sih orang yang secara bangun-bangun tidur udah berada dalam adab kuburan. Pasti melewati sakaratul maut, melewati doktotul kubur seperti itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dalam alam kubur kita insya Allah, sebahagia-bahagianya insya Allah.
yang sampai membuat kita lupa segala kesusahan-kesusahan kita selama berada di dalam dunia ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT bahagiakan kita sebahagia-bahagianya dalam alam kubur kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.